Solehin solehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kita mendengar maqalat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan ridhonya di dalam amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan murkanya pada dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan kekasih-kekasihnya pada sekian banyak orang yang ditemui oleh manusia. Masya Allah, kita tidak boleh meremehkan tiga hal ini. Yang pertama adalah amal-amal yang mengundang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bukan besar atau kecilnya sebuah amalan, dahsyat atau remehnya sebuah amalan, akan tetapi amalan yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastikan adalah amal yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun besar sebuah amalan, tanpa ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala apalah gunanya? Ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ahsanu amala, yang paling ikhlas, yang paling baik, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solehin solehat dimanapun Anda berada. Setelah melaksanakan yang fardu, kita perlu memiliki amalan-amalan yang kita jaga, yang kita rahasiakan, walaupun sedikit. Habbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dawam, yang istiqomah, walaupun sedikit. Imam Abu Dawud mencontohkan bahwasanya pada saat beliau ingin menyeberang sungai Tigris, ketika sudah sampai di pertengahan perjalanan, beliau meminta kepada sang pemilik sampan untuk kembali. Alasannya masuk akal, karena Imam Abu Dawud mendengar seorang pemuda yang bersin, kemudian dia bertahmid, alhamdulillah, dan belum ada satupun orang yang menjawab tahmid tersebut. Maka Imam Abu Dawud membayar sang pemilik sampan untuk kembali. Setelah kembali, Imam Abu Dawud menjawab tahmid orang tersebut dengan ucapan yarhamukallah. Keesokan harinya dikatakan bahwa orang yang menaiki sampan tersebut bersama Imam Abu Dawud bermimpi. Ada suara yang mengatakan bahwa Imam Abu Dawud telah membeli surga seharga 1 dirham saja. Masya Allah. Yang kedua, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan besar atau kecilnya dosa. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa karena maha besarnya zat yang didurhakai oleh sang pembuat dosa. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada seseorang dosa besar. Akan tetapi dengan dosa besar tersebut membuat seorang tersebut takut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya tidak ingin melakukannya kembali. Itu jauh lebih baik daripada seseorang yang senantiasa melakukan dosa-dosa kecil, akan tetapi dia meremehkannya. Maka bisa jadi hal yang nihil tersebut, yang senantiasa dilakukan tersebut, dosa-dosa kecil itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Dan yang ketiga, kita tidak boleh merendahkan orang lain, karena bisa jadi di antara orang-orang tersebut terdapat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, atqiyaul akhfiya, orang-orang yang bertakwa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya, karena mereka mempunyai ketakwaan lebih daripada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seseorang dari parasnya, dari nasabnya, dari hartanya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kemuliaan seseorang dari siapa yang paling bertakwa. In akramakum indallahi atqakum.
bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Tapi sayangnya, ketakwaan tersebut tidak berwujud. Tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wajah seseorang. Sehingga kita tidak tahu mana yang paling bertakwa dari kita atau yang kurang bertakwa daripada kita. Sehingga Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengatakan, senantiasalah untuk berendah hati. Tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh berbangga hati terhadap orang lain. Karena bisa jadi orang tersebut lebih baik ketakwaannya daripada diri kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.